Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu faktor risiko yang mendukung berkembangnya gangguan kecemasan. Faktor ini bisa menjelaskan etiologi atau penyebab terjadinya gangguan tersebut. Nah, faktor risiko yang akan dibahas dalam video ini termasuk dalam model perilaku atau model behavioral, yaitu model dua faktor dari Maurer yang nanti berfokus pada pengkondisian rasa takut. Di akhir dari video ini, diharapkan Anda akan bisa menjelaskan perkembangan gangguan kecemasan dengan menggunakan model dua faktor dari Maurer. Masih ingat dengan si Bapak A dari video yang sebelumnya, yang memiliki fobia spesifik pada anjing? Nah, model ini akan membuat Anda memahami kenapa Bapak A bisa sangat takut pada anjing, meskipun anjing yang dia lihat itu adalah anak anjing. Menurut Maurer, terdapat dua langkah untuk menjelaskan berkembangnya gangguan kecemasan. Langkah pertama adalah melalui classical conditioning, yang kemudian dilanjutkan dengan operant conditioning. Masih ingat seperti apa? Mari kita lihat bagaimana model ini menjelaskan rasa takut Bapak A yang sangat intens terhadap anak anjing. Untuk step pertama, yaitu classical conditioning, dimulai ketika ada sebuah stimulus netral, yaitu seekor anjing, dipasangkan dengan sebuah stimulus yang aversif, misalnya gigitan. Jadi, ada anjing netral dipasangkan dengan stimulus aversif atau stimulus yang tidak menyenangkan, yaitu berupa gigitan anjing. Nah, ketika kedua hal ini dipasangkan, maka berkembanglah suatu rasa takut terhadap anjing. Jadi rasa takut ini termasuk sebuah perilaku yang dikondisikan. Hasil dari asosiasi stimulus netral dengan stimulus aversif. Jadi bisa dibayangkan Bapak A ini, suatu hari dia melihat anjing, kemudian anjing itu menggigitnya, sehingga dia merasakan sangat sakit. Nah, sejak itu dia memiliki rasa takut terhadap anjing. Ini adalah step 1, yaitu melalui classical conditioning. Nah, coba dibayangkan kalau kalian menjadi Bapak A, itu kejadian pada satu anjing. Ketika dia bertemu dengan anjing-anjing lainnya, mungkin nggak kalau setiap ketemu anjing dia akan gigit? Tentu tidak, bukan? Akan tetapi, ketika sudah memiliki si rasa takut yang terkondisikan, dia menjadi cenderung menghindari anjing. Nah, semakin dia menghindari anjing, maka semakin kecil juga kemungkinan dia akan bertemu anjing-anjing lainnya yang kemungkinan tidak menggigit dirinya. Sehingga ada dua hal di sini. Yang pertama, dengan menghindari anjing, dia mendapatkan sebuah reinforcement untuk perilaku menghindarinya. Dia mendapatkan reward berupa suatu kelegaan, suatu perasaan lega dari rasa takut. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia terus-terusan menghindari anjing, dia kehilangan kesempatan untuk bertemu anjing-anjing yang tidak menggigitnya, sehingga dia jadi kehilangan kesempatan belajar bahwa tidak semua anjing itu akan menggigitnya dan tidak semua anjing itu berbahaya. Nah, dari sini ketika ada rasa takut, kemudian rasa takut ini menjadi motivasi untuk menghindar, dan ketika dia menghindar dia mendapatkan reward, maka rewardnya berupa rasa lega atau bebas dari rasa takut. Kalau misalnya ini terjadi terus-menerus, ini akan melestarikan rasa takut Bapak A terhadap si anjing. Dan ini adalah step 2, yaitu operant conditioning. Nah, sampai di sini, apakah kalian bisa menjelaskan kira-kira gangguan kecemasan yang lain dengan menggunakan Maurer's two-factor model of anxiety disorder? Dicoba ya, misalnya bagaimana menjelaskan panic attack dengan teori ini. Oke. Berikutnya, ternyata kalau kalian lihat, teori ini adalah teori atau model yang sudah cukup lama. Dan dalam perkembangan waktu, beberapa ahli pun menambahkan perkembangan pada teori ini.
Nah, perkembangan ini difokuskan pada mekanisme terjadinya classical conditioning. Jadi, classical conditioning itu untuk balik lagi ke contoh Bapak A dan anjing, classical conditioning ini bisa terjadi dari pengalaman langsung, seperti pengalaman Bapak A ketika digigit anjing. Stimulus netral dengan stimulus aversif menjadi rasa takut yang terkondisikan. Jadi kondisi rasa takut. Tapi, bukan hanya itu saja. Classical conditioning juga bisa terjadi ketika melihat orang lain merasa takut karena melihat anjing, atau merasa takut bahkan ketika melihat video YouTube tentang anjing. Jadi di sini terjadi proses modeling, atau dengan kata lain vicarious learning. Tidak perlu seorang mengalami digigit anjing secara langsung, dia cukup perlu melihat saja. Nah, yang berikutnya adalah rupanya classical conditioning ini bisa juga terjadi lewat instruksi verbal. Misalnya melalui instruksi dari orang tua. Misalnya orang tua mengatakan kepada anaknya, kamu jangan dekat-dekat sama anjing, anjing itu sangat berbahaya. Ini kemudian menjadi stimulus yang akan diasosiasikan dengan anjing yang tadinya netral menjadi dikaitkan dengan stimulus aversif, sehingga timbullah suatu rasa takut yang hasil dari conditioning itu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan tentang fear conditioning. Silahkan Anda mengerjakan tugasnya sama dengan video yang tadi. Silahkan cari satu kasus yang bisa dikategorikan sebagai anxiety disorder, pilih dari salah satu tipe yang sudah dibahas, dan coba jelaskan simptomnya, serta jelaskan etiologi dari kasus tersebut. Sebetulnya mengenai faktor risiko, selain fear conditioning, masih ada faktor-faktor risiko lainnya. Misalnya seperti faktor genetik, faktor neurobiologi, faktor kepribadian, dan faktor-faktor kognitif. Untuk lebih lengkapnya, silakan Anda baca di buku Anxiety Disorder Chapter 6. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya di Teams ya.